welcome to my channel. Di video kali ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat, tapi jangan lupa untuk bersyukur. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya mengenai realita pengalaman yang mungkin pernah kita dapati atau kita jalani atau mungkin akan kita dapati pada saat teman-teman memiliki planning atau ingin tinggal atau berkunjung di Spain. Ada 10 hal yang akan saya sharingkan dengan teman-teman semuanya. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini berhubungan dengan suatu pekerjaan yang ada di Spain, terutama di Barcelona. Di sini kita sebagai orang Indonesia akan beranggapan bahwa orang bekerja di Spain itu sangat rileks ya, mungkin sangat santai gitu. Nah biasanya yang berhubungan dengan ofisial itu tergantung ofisialnya guys. Biasanya mayoritas itu akan mulai aktivitas pada jam 10, 10.30 atau jam 11. Karena mereka jam 9 datang persiapan, itu biasanya mereka masih memiliki 1 jam untuk breakfast. Jadi bisa santai dan lain sebagainya sebelum memulai aktivitasnya. Makanya buat teman-teman yang sedang mempunyai urusan yang berhubungan dengan ofisial yang ada di Spain, itu jangan datang cepat ya. Karena bagaimanapun sebelum jamnya teman-teman tidak akan dilayani, mesti teman-teman memaksa, mungkin sedang repot, mungkin sedang punya baby, alasan apapun tidak akan diterima karena di sini on time seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jam makan telat. Nah, kita sebagai orang Indonesia akan beranggapan orang Spain ini makan siangnya lambat karena jam makan siang di Barcelona ini adalah jam 2. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang ada di Barcelona atau sedang ada di Spain, jangan mencari menu makan siang di bawah jam 2. Karena teman-teman tidak akan menjumpai, dan jam 1 itu sebuah restoran itu masih masa-masa prepare atau persiapan, jadi mungkin teman-teman belum diperbolehkan masuk. Nah berbeda kalau pagi memang tergantung restorannya, karena restoran itu macam-macam, ada restoran yang bukanya pagi, ada yang bisa buka nonstop, atau ada yang bukanya siang saja, itu beda-beda restorannya. Nah kemudian jam makan adalah jam 2, itu sudah suatu hal normal. Perbedaannya kalau di Indonesia mungkin kita akan makan siang itu jam 11, jam 12, atau mungkin ada juga yang tidak peduli jam, yang penting perut kita lapar. Tetapi kalau di sini itu jam makan siang jam 2. Nah untuk jam makan malam itu biasanya normal ya, karena itu jatuh jam 8. Tetapi biasanya kalau di restoran di luar itu biasanya normal bisa jam 9, jam 10 malam gitu. Nah itu perbedaannya antara lunch sama dinner. Kalau dinner mungkin hampir sama dengan time kita di Indonesia, itu tentang makanan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah tentang lingkungan yang ada di Barcelona. Nah guys, di Barcelona ini emang mayoritas kita menggunakan bahasa Castellano dan Katalan. Mungkin sedikit yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pergi ke official dan lain sebagainya, mungkin dengan bahasa Inggris yang super perfect bagaimanapun, itu mungkin tetap teman-teman akan mengalami kesusahan, karena yang berhubungan dengan ofisial yang ada di Barcelona itu menggunakan bahasa namanya adalah bahasa Katalan, bukan bahasa Spanish. Jarang sekali bahasa Spanish, tetapi pada saat kita berkomunikasi di luar itu mayoritas kita akan menggunakan bahasa Spanish. Makanya kalau kita masuk restoran, kita berhubungan dengan kantor, itu biasanya menggunakan bahasa Katalan. Jadi teman-teman harus prepare. Mungkin bagi teman-teman yang hanya memutuskan untuk liburan, bukan untuk stay di Spain, itu mungkin harus mempersiapkan dulu mungkin dengan Google Translate dan lain sebagainya. Tetapi alangkah bagusnya jika teman-teman yang memutuskan untuk tinggal di Spain itu betul-betul memahami suatu bahasa yang ada di sini. Itu sangat bagus sekali. Selain menambah knowledge kita, itu emang di sini suatu obligasi bahwa semua ofisial yang berhubungan dengan ofisial itu menggunakan bahasa Katalan. Kemudian di lingkungan luar juga
mungkin banyak hal yang membuat kita itu adalah surprise ya, karena kita akan banyak melihat orang-orang bawa anjing keluar dan mereka menyayangi layaknya anjing itu setara dengan kehidupan yang punya gitu kan. Misalkan mereka anjingnya buang kotoran, itu tidak jijik untuk ngambil kotoran. Ini hal yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia dan mungkin sangat sedikit sekali kita jumpai di Indonesia. Dan anjing-anjing di sini tidak agresif seperti di Indonesia, seperti di Bali gitu kan. Anjing di Bali itu sangat tidak bersahabat sekali. Kalau kita sapa mereka menggigit. Tetapi kalau di sini anjing-anjing itu jinak. Jadi guys, meski teman-teman melihat anjing yang segede apapun di jalanan, itu nggak usah takut atau memiliki rasa khawatir. Kemudian yang keempat itu tata cara berpakaian. Oke guys, mungkin banyak sekali teman-teman yang mungkin berpikir orang kerja, orang main, orang party kok bajunya hampir sama, mungkin beranggapan seperti itu. Emang ini suatu perbedaan yang menonjol sekali, karena di Indonesia mayoritas guys yang kita jumpai kalau mereka teman-teman beliau pergi ke tempat kerja itu, apalagi yang berhubungan dengan ofisial, itu ada obligasi dengan memakai baju rapi, mungkin harus berjas, harus memakai high heels, dan obligasi lagi pada hari tertentu, misalkan Jumat itu harus memakai batik, yang di Bali harus berkebaya, baju Bali dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sini tidak ada obligasi untuk berpakaian, tidak harus memakai baju yang brand, mungkin harus pakai Louis Vuitton, mungkin harus pakai Chanel, mungkin harus bawa tas Michael Kors dan lain sebagainya. Itu tidak ada obligasi, itu tidak penting buat mereka. Yang terpenting baju itu sopan dan nyaman melekat di tubuhnya. Itu yang membuat seakan-akan semua santai gitu kan. Jadi tidak heran kalau teman-teman semuanya pergi ke sebuah kantor, ada perkantoran, nah di situ teman menjumpai orang bertato seluruh tubuh, orang memakai piercing, orang rambutnya style Viking, mungkin harus disemir dengan 10 macam semir. Itu teman-teman tidak heran lagi. Nah ini kalau di Indonesia mungkin sangat sedikit, terutama teman-teman kalau menjumpai di official mungkin itu sedikit sekali, tetapi kalau di restoran atau di kafe dan lain sebagainya itu teman-teman akan banyak menjumpai. Kemudian nomor 5 ini berhubungan kita berasosiasi dengan orang lokal. Nah guys, mungkin bagi teman-teman banyak juga yang memiliki keinginan bagaimana kita bisa berasosiasi atau membangun hubungan relasi yang lebih dekat dengan orang lokal yang ada di Spain ini. Pada dasarnya orang-orang di sini itu semua baik guys, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Tentunya perbedaan ada, mereka suka party dan lain sebagainya, tiap hari harus minum dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus dibahas, karena kita sebagai tamu ya, sebagai tamu datang dari Indonesia, itu kita harus memahami di mana lingkungan yang kita tempati dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Nah di sini tidak mudah untuk mendapatkan pertemanan dengan orang-orang lokal. Nah biasanya orang itu akan interest ke kita itu tidak cukup hanya dengan satu kali perjumpaan atau pertemanan. Biasanya pertama kali jumpa itu kita akan berkenalan, dan mungkin mereka juga akan berpikir dulu untuk ngasih nomor telepon aja, akan berpikir dulu, apalagi mau mengundang ke rumah. Itu nggak mungkin, orang sini jarang sekali untuk invite kita datang ke rumahnya ya. Itu harus teman-teman mengerti, itu bukan berarti mereka pelit ya, bukan berarti mereka pelit, tetapi mungkin karena mereka menjaga di sini untuk kebaikan semuanya ya. Tidak seperti kita orang Indonesia sudah kenal ya, kenalan merasa baik, kita surprise datang. Dan jangan sesekali teman-teman datang ke rumah orang tersebut tanpa menelpon dulu, tanpa kasih tahu dulu. No, itu jangan teman-teman lakukan, karena kalau di Indonesia mungkin itu adalah sebuah hadiah atau sebuah kejutan. Di sini jangan sesekali teman-teman membuat kejutan, karena
yang temen kasih hal tersebut bukan malah happy, bukan, tapi kadang malah tersinggung dan marah karena merasa waktunya terganggu. Kemudian nomor 6. Nah, mayoritas guys, orang tinggal di sini itu adalah semua apartemen, bukan rumah ya. Karena rumah itu mayoritas semuanya ada di luar Barcelona, dan kalau di dalam kota itu mayoritas adalah apartemen. Surprise-nya guys, apapun yang dilakukan tetangga kita itu akan mendengar, baik suara gaduh mereka, suara percakapan mereka, suara mesin cuci, suara panggang roti, semua kita akan mendengar. Bahkan yang membuat surprise mungkin bagi kita itu adalah suatu surprise pada saat making love. Itu suaranya guys luar biasa. Gitu kan, itu hal yang tidak layak atau tidak lazim untuk kita lakukan di Indonesia. Kemudian yang nomor 7 adalah adat istiadat bagaimana kita bertamu. Oke guys, mungkin kadang kita kalau sudah tinggal di sini, kita memiliki teman orang lokal, itu kita akan biasa untuk invite, makan dan lain sebagainya. Nah, di sini guys, jangan surprise kalau melihat tamu kita datang ke rumah kita, itu mereka tidak peduli untuk lepas sepatunya meskipun lantai kita bersih. Mungkin kita punya baby, lantai kita harus steril dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ngomong ya, kita tidak ngomong, please lepas sepatunya dan diganti sandal, itu mereka nggak akan lepas sepatunya guys. Karena mereka memiliki kebiasaan di dalam rumah pun memakai sepatu. Kemudian nomor 8, mereka berpakaian tidak mengikuti season atau tidak mengikuti cuaca. Mungkin pada saat musim panas teman-teman akan menjumpai orang memakai jaket ya. Musim dingin teman-teman akan menjumpai orang memakai rok mini atau fashion yang seakan-akan mau pergi ke pesta, ke party. Itu adalah hal yang sangat lumrah dan banyak kita jumpai di jalanan. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini sangat unik sekali ya, karena sering kita jumpai di luaran itu orang melakukan ciuman dengan pasangan, mungkin ciuman yang sangat sensitif, itu adalah hal yang normal gitu kan. Kalau bagi kita orang Indonesia ini adalah suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan pada saat kita jalanan. Jadi hubungan keintiman dengan pasangan itu mereka nggak peduli, seakan-akan dunia ini milik mereka berdua. Nah itu jangan surprise lagi buat teman-teman semuanya. Dan yang terakhir tentang percakapan media sosial. Mungkin teman-teman atau tentang sapaan jelasnya ya. Jadi teman-teman bukan surprise lagi bila teman-teman memiliki pasangan ya, dan di situ mereka menuliskan SMS buat sahabatnya dengan sebutan cariño atau sayang, amor, cinta, itu adalah hal yang normal. Jadi itu hal yang normal mereka ucapkan. Bahkan pada saat kita membeli roti, membeli apapun, itu dengan bahasa cariño, guapa, itu mungkin bagi kita orang Indonesia itu sebutan guapa itu cantik, cariño sayang, itu adalah hal yang nggak normal banget pada saat kita jumpa itu, tapi di sini itu adalah hal yang normal. Jadi teman-teman jangan mungkin teman-teman yang memiliki pasangan dan pasangan teman-teman chatting dengan temannya dengan bahasa itu mungkin teman-teman tersinggung, itu adalah hal yang normal yang ada di sini. Dan di sini pada saat teman-teman membeli makanan di luar itu biasanya tidak terlalu polite, tidak harus selalu mengucapkan thank you dan lain sebagainya, karena bahasa thank you itu adalah sebuah bahasa yang sangat-sangat bagi saya adalah miracle ya, sebuah bahasa yang harus saya sampaikan pada saat orang itu melakukan kebaikan. Bahkan orang nggak melakukan kebaikan apapun, kita sebut thank you, itu adalah suatu bahasa yang memiliki power yang harus kita ucapkan. Tetapi di sini kalau saya lihat itu biasanya tidak harus dengan bahasa seperti itu, tidak terlalu polite gitu kan. Nah, itu 10 hal yang merupakan perbedaan antara Indonesia dan
Spain, Indonesia, dan Barcelona. Nah, teman-teman, ini sharing saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang tinggal di Spain atau memutuskan untuk tinggal di Spain. Dan pastikan jangan lupa ikutin terus video-video kita. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Bye.